warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadzah ingkang tansah kita taati, yang terhormat Ustadz Zainal Abidin LC Magister Manajemen beserta segenap rombongan, Ibu Haja Nasuha selaku pimpinan TPK Nasuha Desa Bandung, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, beserta segenap keluarga besar yang saya hormati, Bapak Ibu santriwan santriwati TPK Nasuha serta hadirin yang berbahagia. Mengawali mukadimah kali ini, tidak ada kata yang lebih indah untuk kita ungkapkan kecuali ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ungkapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayah jualah pada pagi ini kita dapat bermuajahah di kediaman Ibu Haja Nasuha di majelis ilmi dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu halangan apapun, dalam rangka menghadiri pengajian umum yang diselenggarakan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Jumadil Tsani tahun 1443 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 29 Januari tahun 2022 Masehi. Pada pengajian kali ini sebagai pembicara adalah Ustadz Zainal Abidin dari Jakarta. Alhamdulillah para hadirin, Allah masih mempertemukan kita, masih mempertemukan hadirin dengan Ustadz Zainal Abidin yang entah beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu pernah hadir di sini. Alhamdulillah sampai saat ini beliau masih segar bugar, masih sehat walafiat. Begitu Ustadz ya? Alhamdulillah. Beliau pada kesempatan hari ini akan mengkaji satu tema menarik, yakni hidup mulia di atas sunnah. Saya ulangi, tema yang menjadi bahan kajian pada pengajian kali ini adalah hidup mulia di atas sunnah. Berikutnya sholawat serta salam sungguh tetap tercurah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan ajaran, bimbingan serta suri tauladan, sehingga insya Allah sampai di hari ini kita masih bisa membedakan mana barang yang hak dan mana pula barang yang batil. Hadirin, sebelum pengajian ini dimulai, di sini saya mewakili Ibu Haja Nasuha. Beliau akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu, khususnya kepada Ustadz Zainal Abidin yang telah berkenan hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang melimpah ruah. Allahumma amin. Selanjutnya Ibu Haja Nasuha menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya manakala ada sambutan, ada pasukatan, atau ada hal-hal lain yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan para hadirin sekalian. Yang terakhir, beliau sangat berharap agar kita, agar Bapak Ibu
bisa mengikuti pengajian ini dengan seksama, dengan hikmat, dengan baik, sehingga sepulangnya dari tempat ini kita akan mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, dan bisa kita gunakan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin, acara pengajian pada pagi hari ini telah tersusun sebagai berikut. Acara pertama pembukaan dilanjutkan dengan Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama sebagai acara kedua. Kemudian setelah ceramah agama akan dibuka sesi tanya jawab terbatas, ya. Sesi tanya jawab terbatas, dan acara yang terakhir ditutup dengan doa penutup. Agar acara pada pagi hari ini dapat berlanjut dengan baik, dapat berlanjut dengan lancar, dan senantiasa mendapat barokah, mari acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya kesempatan saya berikan kepada Ustadz Zainal Abidin untuk menyampaikan satu kajian tema, yakni hidup mulia di atas sunnah. Kita tahu bahwa kalimat ini sangat samar, masih belum jelas. Untuk lebih jelasnya, insya Allah ini nanti akan dikupas tuntas secara gamblang, secara benar oleh Ustadz Zainal Abidin. Beliau dipersilakan. Pak, ada teh nggak? Ada teh panas, Teh. Sama air putih. Enggak, ya bisa. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terima kasih kepada Sahibul Bait yang secara tulus mengundang saya untuk silaturahmi yang kedua kalinya, dan alhamdulillah juga saya sempat istirahat dan juga mandi di sini tadi karena kajian subuh tadi belum sempat mandi. Alhamdulillah seger juga. Dan ditawari sarapan, saya menolak karena tadi udah sarapan. Dan kalau umur-umur saya begini, sering-sering makan bahaya, karena daya serap makanan itu turun kalau banyak yang masuk, bahaya. Pokoknya kalau sudah di atas 50 itu semuanya turun, yang naik cuma 3: kolesterol, trigliserid, sama asam urat. Makanya orang Jawa itu memberi istilah, ya, umur 40 itu di Jawa namanya patang puluh. Patang itu mantan, ya. Jadi umur 40 itu butuh sering mantan. Ya memang kadang sudah mulai, bukan nggak boleh, dikurangi. Kalau istri boleh nambah, kalau ini boleh nih, bapaknya senyum-senyum, ibunya gondok. Oke, gara-gara apa? Panganan. Ya. Nah, kalau sudah umur 50 itu, dik jari wong Jawa itu umur 50.
Karena apa? Cek. Ya cepet-cepet, karena sebentar lagi masuk gerbang yang paling terakhir, yaitu kuburan. Nyeket. Nah, apalagi umur 60 swidak iku ndak. Kalau lewat umur 60 ini masih juga tidak berubah, tidak tambah, tidak ada modal, tidak ada bekal, lewat sampai lewat. Lewung sing ngumpulno amal soleh dari mulai kecil aja umur swidak itu deg-degan kok, sampai nombor nek baru mulai gesit, baru mulai semangat umur berapa? Umur 50 itu diajak ngapalin Quran brutal gradul, repot. Moto diajak maca Quran gampang ngantuk, gitu. Kondangan aja itu salang wedak kok. Gitu. Berangkat itu wedak itu. Aduh, ada tes. Oke, diminum dulu Pak, penghangat. Alhamdulillah. Baik. Hadirin sekalian, pergi menuju akhirat itu tidak remeh. Pergi menuju akhirat itu bukan suatu hal yang ringan. Menghadap Allah itu bukan suatu hal yang mudah. Bahkan perjalanan menuju akhirat ini jauh. Patuh Pak Bu. Bukti ini apa? Orang sing balik. Ono mau Jakarta sing balik. Itu buktinya tuh. Saat doi pergi haji, wah sing balik. Itu alhamdulillah. Itu padahal hanya pergi haji. Wah, koper sampai terlupa bekalnya itu yo piring digowo, sendok digowo, mangkok digowo, bahkan Masya Allah bongkar pasangnya itu sampai 7 kali. Apalagi haji reguler, regune dilar-lar gitu. Wah, di Mekah itu 40 hari takut kelara, takut sekarang di sana itu terlantar bekal. Apa sampai nggak wedi terlantar di akhirat? Gitu loh. Dan kalau sekarang urusan dunia Pak, Masya Allah, kanan kiri saja keponek kanan saja. Paling 10-20 tahun. Bisa saja Bapak Ibu duluan yang meninggal daripada saya, gitu. Atau saya lebih akhir daripada Bapak Ibu. Ini fakta. Nah, perjalanan menuju Allah itu modalnya bukan kaki tapi hati. Beda nek donya. Kalau kita sekarang pergi ke Lamongan, ibarat jalan, makin kuat kakinya, makin jauh jangkauannya. Tapi akhirat makin kuat hatinya, makin jauh jangkauannya, makin tinggi surga. Makanya di sini penyair mengatakan, tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Bergegaslah kalian untuk berbekal menuju akhirat, karena kamu itu nggak tahu kalau sudah masuk malam jamin nggak umurmu sampai pagi. Nggak ono Mbak Bu. Sopo sing jamin umur?
Meskipun dokter profesional mendapatkan piala macam-macam, ada dokter yang bisa jamin. Sampai tak jamin umurmu panjang, nggak ada. Obat itu bukan untuk memperpanjang umur. Obat aja itu hanya untuk menyembuhkan, itu pun kadang sembuh, kadang tidak. Nah, minum dulu biar sehat. Ya, bismillah. Itu wakam min salimin mata bi ghairi illatin. Buktinya berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wakam min sakimin asya hinan minad dahri. Berapa banyak orang yang sakit-sakitan tidak mati-mati. Loh, sampai dongo-dongo, ya Allah kapan lagi kok mati. Saking bosannya urip. Nah nih, barangkali di antara yang hadir ini sudah mulai bosan urip. Ih, dongone apa no? Ini ada doa bosan urip. Nih, rungokno Bu, daripada bunuh diri. Ya, Allahumma in kanatil hayatu khairun li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairun li wa ahyini idza kanatil hayatu khairun li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau kehidupan itu masih terbaik buat saya, dan matikan aku ya Allah kalau kematian itu sudah terbaik buat saya. Itu ya, bisa paham? Itu daripada utang akeh dikejar-kejar dekor gitu. Sebelum ini akeh tahajud gitu. Jadi wa kam min fata yusbihu wa yumsi amina. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, ternyata kain kafannya digunting-gunting, dia itu nggak ngerti, nggak tahu. Pagi olahraga, sore dibeliin kain kafan apa. Itu kehidupan. Orang yang mati ditawari itu cuma satu Pak, Nabi. Selain Nabi itu mati nggak pakai ditawari, nggak ada. Dan malaikat satu ini nggak kenal hujan, nggak kenal banjir, nggak kenal rendeng, nggak kenal kemarau, cabut ya cabut. Itu loh. Nek sampai nih saya males-males udan Mas, engko esok titik. Jam 2 cabut, nggak mungkin malaikat masih jam 2 sih, masih terlalu pagi, gerimis, nggak ada. Makanya di sini yang paling terbaik bukan terus menanyakan kapan aku itu mati, tapi persiapan apa yang aku siapkan untuk menghadapi kematian. Nggak jadi soal Pak, mati besok isinya untuk apa? Mati 1000 tahun lagi kalau nggak siap-siap juga. Nah, persiapan tadi tidak lain adalah takwa. Takwa itu bisa dibangun dengan ilmu. Makanya sebelum saya membahas tentang sunnah tadi, saya akan bacakan welinge Mu'adz bin Jabal. Welingane Mu'adz bin Jabal tentang masalah pentingnya mencari ilmu. Kata beliau, ngendika ta'allamul ilma, belajar ilmu. Maksudnya ilmu agama, ilmu matematik nggak usah dikongkon-kongkon. Pokoknya bahasa Inggris, bahasa Jerman, mau kerja ke Jerman, masuk belajar bahasa Sunda, itu nanti jadi masalah. Ta'allamul ilma, belajarlah ilmu syar'i. Fa inna ta'limahu lillahi khasyatun. Karena belajarnya ilmu agama karena Allah itu khasyah, akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah, wedi, karena memang kunci hidup itu wedi. Orang itu kalau wedi, takut, itu lebih baik Pak daripada petentang-petenteng. Dari Singapura itu takut sama Indonesia jadi maju, Korea Selatan itu takut sama Korea Utara jadi maju. Nah Indonesia ini Allah aja nggak takut itu, entah ya. Nah
Makanya di sini Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku rasa takut yang bisa membentengin maksiat melanggar. Lihat aja, nek istri itu takut sama Allah kemudian takut sama suami, nggak gampang jual jawil. Kok nggak dilanjut no? Bojone wong gitu loh. Itu ngerebut bojone wong malah ora. Kok nggak boleh, kenapa? Itu karena takut, khasyah, mau korupsi khasyah, mau main judi khasyah, mau maling khasyah, mau ngerampok khasyah, mau selingkuh khasyah, mau ngentik khasyah, mau ngambil uang suaminya ya nggak apa-apa, nih nggak ngerti. Itu yang bawah suka ngutil kan seperti nggak tahu. Tuh. Oke, wa talabuhu ibadatun, mencarinya itu ibadah. Dan sampai di sini duduk ini ibadah. Makanya kata para ulama, cari ilmu itu ibadatul qalbi, ibadahnya hati, wa sholatus sirri, sholat rahasia. Duduk ini lebih utama daripada sholat nafilah, kata Imam Syafi'i. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, mencari ilmu itu lebih utama dari seluruh ibadah sunnah, termasuk sholat. Jadi sampai sholat duha itu bagus, tapi masih lebih bagus cari ilmu, belajar, taklim pada waktu duha ini. Gitu. Wa talabuhu ibadatun wa mudzakaratuhu tasbihun. Mudzakarah, ngapali, ya, fa'ala yaf'ulu, ibarat pesantren apa sorofi, nahwu qama yaqumu, qama zaitun, daraba zaitun kalban, itu tasbih. Ya, jadi baca subhanallah itu hebat Pak. Kata Rasulullah, man qala subhanallah wa bihamdihi marratan ghurisat lahu nakhratun fil jannah. Siapa yang membaca subhanallah sekali akan ditanamkan satu pohon kurma di surga. Ternyata masih lebih hebat kita duduk sekarang ini ngapali satu ayat, satu hadis, satu kaidah, umpamanya fikih atau usul fikih. Masya Allah. Jadi nggak ono ceritanya wong ngaji itu terlantar, wong ngaji itu sia-sia, itu nggak ono ceritanya, nggak ono ruginya. Zahir batin dinilai sama Allah. Wal bahsu anhu jihad, membahas ilmu itu jihad. Ya, sekarang mempelajari suatu kitab, kemudian kita bahas, kita kaji, ini jihad. Wa ta'limuhu liman la ya'lamu shadaqah, mengajarkan kepada orang yang enggak ngerti itu sedekah. Subhanallah. Itu sedekah dengan duit itu memang bagus, tapi lebih bagus sedekah ilmu. Kenapa? Kalau sedekah duit Pak, bisa saja manfaatnya itu individual, tapi sedekah ilmu manfaatnya adalah komunal, kolektif. Coba bayangkan, sekarang pondok ngajari santri, santrinya jadi kiai, mendikirikan pondok. Oh, jadi kiai piro bisa. Ini yang ngaji di sini sudah berapa kali di sini. Rumah ini berapa kali diadain pengajian. Yang ngaji di sini mungkin suatu ketika jadi kiai, jadi ustadz, ngajari orang lagi. Pahalanya berapa sudah? Itu Masya Allah. Apalagi Syekh di Madinah punya muridnya punya murid lagi ribuan, ratusan ribu lagi. Jariyah. Gitu. Wadab wa badluhu li ahli qurbatun, memberikan kepada orang yang berhak itu adalah bagian dari taqarrub kepada Allah. Li'annahu ma'alimul halal wal haram, karena ilmu itu rambu-rambune halal haram. Nek sampai saiki pengen
pergi ke Sidoarjo, ngerti iki jalane Sidoarjo, ditunjukno karo sapa? Nek orang Google ya rambu-rambu. Nek rambu-rambu nih hidup beragama itu ilmu. Nih halal, ini haram, iki oleh, iki ora oleh, itu ilmu. Makanya sejak zaman dahulu sampai sekarang, dalam hal apapun itu wong pinter, bukan sing keblinger ya, wong pinter itu selalu menjadi petunjuk, bintang, penyinar dalam kehidupan, karena dia itu membawa petunjuk rambu-rambu. Ini ke kiri Gresik, ke kanan Sidoarjo, terus Banyuwangi. Itu ilmu, Pak. Ini halal ya. Ini nasi halal, jambu halal, sandal jepit wae wong aja digawa. Iku ilmu. Ke masjid dipesen kiai, bawa yang baik-baik, tinggalkan yang buruk. Lah kok sandal? Itu ya aneh. Maksudnya perbuatan, jangan sandalnya. Itu ilmu. Jadi ma'alimul halali wal haram naru subuli ahli jannah, menaranya jalan. Jadi Pak, ibu-ibu sekalian, kalau sekarang ada menara masjid, itu sebagai apa? Tanda, oh itu masjid itu, yuk kita sholat. Jadi seakan kita itu diarahkan di tengah kebingungan oleh apa? Ilmu. Jadi yang mengarahkan kita ke jalan surga di tengah kebingungan kita tidak tahu jalan surga adalah ilmu, yang tidak lain adalah ilmu syar'i. Wawal unsu fil wahsya, teman setia dalam keadaan kegersangan, kering, gersang, sepi, itu ilmu. Ya, wasahibu fil ghurbati, teman dalam keterasingan, al muhaddisu fil khalwa, teman bicara ketika kita ini khalwah, wad dalilu ala sarra'i wad dharra, dalil dalam keadaan kita itu senang dan sedih, wasilahu ala al-a'da, senjata paling baik untuk melawan musuh, walladzina indahu al-akhilla wazinatu indal akhilla, dan sebagai penghias di tengah teman. Pak, orang yang pakai sepatu mahal, baju perlinting, mungkin teman yang bersanding terkesan, tapi tolong diucapkan lebih terkesan kalau dia punya ilmu. Mungkin orang yang pakai jam tangan mahal, kacamata mahal, wibawa di depan temannya, lebih berwibawa kalau dia itu pakai ilmu. Zina indal akhillah. Makanya orang itu bisa anteng bersanding, bisa senang berteman. Kenapa? Karena akhlaknya bagus, sopan santunnya ada. Akhlak sopan santun itu bersumber dari mana? Ilmu. Mana mungkin orang itu bisa memiliki sopan santun yang bagus, adab yang bagus, kalau nggak didasari ilmu? Bohong, nggak mungkin. Makanya ilmu. Yarfa'u bihi aqwaman, Allah angkat kaum dengan ilmu itu yang dulu terhina. Pak, orang Arab itu kalau nggak ada ilmu Al-Quran dan Sunnah Wahyu yang mondar-mandir Jibril turun, gak dikenal oleh orang Indonesia. Pak, saya tanya, Bapak kira-kira kalau nggak ada Ka'bah ke Mekah ngapain? Panas, ya, gersang, mau tikus orang-orang loh Pak. Mekah, coba zaman haji goa tikus, lihat di sana, nggak orang di sini, masya Allah. Kenapa didatangi tahwi ilaihil qulub, disenangin orang, didatangin orang? Karena ilmu yang disebarkan oleh Rasulullah, karena ilmu yang dibawa oleh wahyu Al-Quran dan Sunnah, sehingga menjadi mercusuar seluruh Indonesia. Allahu Akbar. Diangkat. Pak, Al-Hasanul Basri itu ulama terkenal. Itu saya budak Pak, anaknya budak. Muhammad ibnu Sirin, Sirin itu budak, ditemukan pada waktu perang Romawi. Coba, siapa Muhammad bin Sirin? Siapa Al-Hasanul Basri? Siapa ini Ibn Abdul Rabah?
Semua ini orang-orang rendahan diangkat oleh Allah dengan ilmu. Dan fakta di sekitar kita, banyak orang yang mulia, banyak orang yang sekarang ini menjadi terangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma karena ilmu. Makanya ninggali anak tunyo itu bisa lebih hina anak-anak kita, tapi ninggali anak ilmu gak ada ceritanya terhina, gak ada. Makanya orang-orang tua, mbah-mbah kita dulu itu yang bener-bener dia itu tahu masa depan anak cucunya, ninggali ilmu, bukan ninggali tuhnya rebutan, belum mati udah rebutan waris, apalagi mati. Wah itu. Dan belum tentu anak-anak kita soleh. Nek soleh alhamdulillah, nyari harta susah-susah, anaknya buat ibadah. Ini nyari harta susah malah dibeli narkoba. Itu nggak jadi jariah, jadi neraka. Iya, kayaknya ilmu. Oke, cukup. Faijalum fil khairi qadatan wa immatan tuqtassu atharuhum. Dia menjadi pendekar, pemimpin yang diikuti. Wa yuqtada bi fi'alihim wa yantahila ra'yihim. Targhabul malaikatu fi khidmati, malaikat senang melayaninya. Wa bi ajnati hatta masahuhum, dengan sayap-sayapnya malaikat itu melindungi orang yang mencari ilmu. Yastaghfiru lahum kullu rutabin wa yabisin, semua makhluk ini memintakan ampun. Wa hitanul bahri wa hawamuhu, seluruh hewan-hewan yang ada di lautan, daratan. Wa sibaul barri wa an'amihi, bahkan binatang-binatang buas. Itu Masya Allah. Singa bagi kita menakutkan, bagi ulama-ulama yang mencari ilmu bisa menolong dan membantu. Ada utusan Rasulullah dicegat singa, mengatakan singa, aku utusan Rasulullah, kamu hamba Allah, jangan ganggu saya. Diantar itu singa. Coba kalau seandainya ada singa di Gunung Kendil sampai ngomong-ngomong, ya mati. Gitu. Oke. Dengan demikian hadirin sekalian, monggo terus, li'annal ilma hayatul qulub, karena ilmu itu sumber kehidupan hati. Wa masabihul absar, lampu-lampu penerang pikiran. Yablughul abdu bil ilmi manazilal akhyari wad darajatil ula, yang menghantarkan hamba pada derajat orang-orang pilihan, orang-orang hebat fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Itu kaitannya dengan ilmu. Nomor satu itu. Nomor dua, mulia. Nah ini kita jelasin mulia dulu. Jadi ngaji itu pelan-pelan, alon-alon, diterangkan sesuai dengan judulnya. Jangan sampai ngaji judulnya nggak ngerti. Nah, itu mulia. Siapa yang tidak ingin mulia? Bahkan ada orang yang sampai menekuni profesi pelacur juga pengen mulia, tapi salah. Jadi kemuliaan yang kita raih itu harus mulia di hadapan Allah. Mulia yang kita inginkan itu supaya diridhai Allah, mulia yang sesuai dengan ridha Allah, yaitu mulia di atas sunnah. Mulia terhormat, mulia itu dipandang orang itu selalu terpuji, itu mulia. Jadi orang kalau kita bicara mulia, ialah dipandang oleh Allah, Rasul dan manusia selalu dalam keadaan baik dan terpuji, itu mulia. Makanya kalau ada orang dipandang penuh dengan kehinaan, dipandang penuh dengan ketercelaan, itu orang jatuh harga dirinya. Nah, apa itu sunnah? Mungkin yang hadir di sini, baik yang di bawah maupun yang di atas, Bapak Ibu ngerti nih sunnah itu yang dari mulut ke mulut, yang sering disampaikan oleh Bapak Kiai dan juga ulama, ustadz, dan itu gak salah. Sunnah ialah sesuatu yang tidak wajib.
Mulia di atas nggak wajib tok, terus wajibnya kapan? Ngaji kok sing dibahas mek sunah-sunah tok, kapan wajibnya? ini perlu didudukkan betul. Tadi sudah dimukadimah ilmu protokolnya. Ya. Dengan demikian sunnah menurut kaidah secara umum segala sesuatu perintah Allah dan Rasulnya yang bersifat tidak wajib, itu yang dikenal di kalangan orang umum, dan itu yang diajarkan oleh para ulama, ustadz dan kiai, dan itu nggak salah, tapi kurang lengkap. Makanya di sini saya lengkapi. Sunnah menurut arti bahasa itu aslinya sunnah itu thariqah wasirah. Nah, gitu. Thariqah adalah jalan, sirah adalah perjalanan hidup. Makanya kalau dikatakan sunnah Nabi adalah jalan hidup Nabi, sunnah Nabi berarti apa? Perjalanan hidup Nabi. Makanya di sini perlu kita dudukkan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Karena itu sunnah menurut istilah, menurut ulama fikih. Nah, fikih karena kita itu selama ini memang yang paling seru, yang paling kita sering pelajari itu fikih. Makanya yang kita kenal adalah sunnah menurut ulama fikih, dan itu nggak salah, yaitu segala sesuatu yang bila diperintah dijalankan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak mendapatkan sanksi dosa. Atau tadi segala sesuatu perintah Allah dan Rasulnya yang sifatnya tidak wajib, sama itu menurut ulama siapa? Ulama fikih. Jadi sholat duha sunnah artinya apa? Bila dijalankan mendapatkan pahala, tapi kalau nggak sholat duha nggak dosa. Itu bukan nggak apa-apa ya, jangan salah definisi. Kalau nggak apa-apa, ya apa-apalah, orang nggak sholat duha kok nggak apa-apa. Cuman nggak dosa, nggak dapat sanksi. Contoh sekarang, sedekah itu sunnah. Artinya, bila kita bersedekah mendapatkan pahala, tapi kalau seandainya kita nggak sedekah, nggak dosa. Itu sunnah. Contoh lagi, kita sekarang sholat ketika mau masuk masjid, sebelum duduk disuruh sholat tahiyatul masjid, habis wudhu disuruh sholat 2 rakaat wudhu. Itu sunnah. Artinya kalau kita kerjakan baik mendapatkan pahala, tapi kalau seandainya tidak, maka kita tidak berdosa. Poso Senin Kemis sunnah. Artinya apa? Kalau seandainya kita puasa Senin Kemis dapat pahala bagus, tapi kalau tidak dosa enggak? Enggak. Makanya ini saya kasih hikmah poso ini. Bentar lagi poso ini. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan Ramadan ini terawihnya lebih keren ya, karena sudah agak ringan COVID-nya, apalagi sudah lama 3 tahun Idul Fitri nggak pakai silaturahmi, itu salamannya pun pakai kipas, tau nggak kipas? Jadi ada yang salaman pakai kipas, kipasnya dibentuk tangan, lain batin, gitu kan, gantungan kipasnya. Nah, puasa Pak, masya Allah yang paling baik apa? Daud. Hikmah di kesehatan, karena Daud itu sehari ngisi, sehari nguras, sehat sama. Ngisi, nguras, ngisi, nguras. Ngisi terus ngurasnya enggak, meleduk sama. Makanya kolesterol numpuk. Kalau ngisi, nguras, oh, mantep. Kalau nggak bisa Senin Kemis, kenapa? Ini nguras mingguan, ngisi mingguan. Dikuras Senin karena
cenderung Sabtu Ahad mangane pol-polan, dikuras. Nanti dikuras lagi Kemis, karena Senin, Selasa, Rebu ngisi, menjelang Kemis apa? Jumat, Sabtu, Ahad. Waduh, kecenderungan apa? Jumat hari raya, kecil-kecilan ya, mangan liburan. Apalagi kita Sabtu kuliner, Minggu kondangan, modal sampai nggak poso. Dikuras lagi, sehat. Nah, sekarang ada nguras lagi bulanan. Masya Allah, ngisi kuras bulanan apa? Puasa Ayyamul Bid. Dan ngurasnya kenapa tanggal 13, 14, 15? Karena ternyata ada penelitian, Pak. Ini hasil penelitian, bukan hasil ngamur, anak asal ngomong. Jadi kenapa Islam mensyariatkan puasa sunnah tanggal 13, 14, 15? Karena 13, 14, 15 ini gravitasi bumi itu naik. Makanya cenderungnya gerhana bulan itu apa? Ya tanggal itu. Puncak gravitasi itu naik, darah juga sedang mengental. Makanya berdasarkan penelitian, orang-orang temperamental, emosional kumat itu tanggal-tanggal itu. Ompon yang utangnya ditagih, wah malah kental di udara ya. Nah, di sini dikendori apa? Dengan puasa. Nah, Masya Allah. Apalagi tanggal 16 netralisir, 17 dibekam. Makanya Rasulullah mensunahkan bekam tanggal 17, nek ora iso 19, ora iso 21. Kenapa? Karena tanggal itu tanggal mulai benar-benar kental. Makanya cek aja, Bapak puasa habis tanggal itu bekam, Masya Allah. Oh, mantep itu, darah yang keluar maksimal. Apalagi bukan bekamnya mantep, bagus. Islam itu enak. Nah, di sini ada yang diwajibkan puasa tahunan wajib. Karena kalau sampai setahun nggak nguras 11, waduh, kayak apa itu? Makanya dipaksa sama Allah. Amin, tak suruh sifatnya sunnah yo dablek. Disuruh Daud nggak iso, Senin Kemis nggak iso, bulanan nggak iso, dipaksa ini biar kamu sehat. Ya itu apa? Wajib. Kalau enggak dosa. Puasa 1 bulan, nguras untuk 12 bulan. Karena ngisi terus enggak. 12 bulan kondangan, belum lagi nanti anter-anteran, belum lagi kulinernya. Wah, makanya sehat kaum muslim itu. Makanya Allah katakan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Kayaknya jangan sampai nggak puasa. Lu Islam ada Ramadan siang-siang kok nggak puasa. Itu cuma 2, musafir sama head. Sampai nih lanang head ya ora. Pergi enggak itu Mojokerto nggak puasa. Itu diperiksa-periksa ya isi lanang asli. Pergi enggak, sakit ya enggak, mikul loh ke sawah, berarti puasa. Masya Allah, tuh sunnah. Oke, sekarang sunnah menurut ulama ahli hadis. Siapa itu ulama ahli hadis? Ulama yang menekuni sanad-sanad hadis Rasulullah untuk supaya bisa diketahui mana yang sahih, mana yang dhaif, bahkan mana yang palsu. Itu ahlu, Pak, tolong dicamkan. Nggak mungkin orang itu dikasih gelar ahli kalau nggak top markotop.
itu ahli komputer masuk bisa bongkar dong, nggak bisa masang. Ahli perbengkel otomotif ya bongkar ya pasang. Bahkan nyetir mobil itu bermasalah, ngerti ini Pak, kayaknya shockbreakernya, ini asnya, ini kaki-kakinya, ini kayaknya pengapian kelistrikan, ngerti ahli. Dan sampai ahli sunnah wal jamaah kok nggak ahli belas. Makanya di sini kalau ahli sunnah wal jamaah harus betul-betul ahli, ngerti, seperti ahli tukang bangunan ya disuruh bangun pinter, ahli bikin kursi ya orang akan nonton, disuruh tahu caranya bikinnya sampai selesai, itu namanya ahli tukang kursi. Makanya ahli sunnah itu nggak boleh nggak ngerti, nggak boleh bodoh, nggak boleh sekarang tidak tahu ilmu. Wah ahli kok, ahli sunnah. Sekarang ahlul hadis, orang yang memang pinter masalah hadis, ngerti seluk-beluk hadis, paham tentang mana yang asli yang palsu, lebih daripada ahli mata uang. Mana sekarang yang asli, mana yang palsu? Oh, Pak, orang ahli mata uang itu Pak nggak usah pakai mesin, ini palsu, ngerti. Antum jangan tahu nggak, jangankan yang ahli banget, tukang pijat yang buta itu Pak, sampai kasih uang yang sekarang ini palsu, ngerti. Palsu. Ini duit berapa? 10.000, 100.000 enggak, 10.000 nih, ngerti. Kini aja tahu nih 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, ngerti itu. Kalah sing melek gitu. Nah, ahli hadis itu lebih daripada itu, ngerti ini hadis palsu, ini dhaif, ini sahih. Nah itu kata mereka, sunnah ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan innamal a'malu binniyat, itu ucapan Rasulullah ya. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, pertanda kebaikan Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, ini ucapan Rasulullah, sunnah. Dan atau perbuatan Rasulullah wudu, blang, perbuatan sunnah itu. Rasulullah sholat ngadep mulon, takbiratul ihram, cara ngangkat tangannya, cara rukuknya, sujudnya, ditengok kalau sahabat, jadi sunnah. Tapi namanya sunnah sifatnya apa? Perbuatan. Ada lagi ketetapan Rasulullah, contoh Rasulullah diem aja itu Pak, jadi ketetapan loh. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi umpamanya ada orang makan sesuatu, Rasulullah nggak komentari, halal berarti. Kenapa? La yajuzu lin nabi tarkul bayani 'indal hajah, waqtal hajah. Tidak boleh bagi Rasulullah meninggalkan penjelasan ketika waktu dibutuhkan. Makanya pernah Abdullah bin Umar itu makan daging dok-dok itu, kalau di Arab itu mirip-mirip spesiesnya bangsa spesies biawak, walaupun biawak di sini haram ya menurut pendapat ulama yang kuat, itu halal dimakan. Rasulullah ditawari nggak mau, tapi melihat Abdullah ibnu Umar makan dibiarkan, berarti ini ditetapkan Rasulullah hukum daging dok itu halal. Berarti sunnah menurut ulama ahli hadis tadi, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, bahkan bentuk tubuh dan akhlak tingkah lakunya Rasulullah, itu sunnah. Nah, sunnah menurut ulama usul fikih. Apa bedanya fikih sama usul fikih? Kalau fikih itu hasil racikannya, apa masakannya, sekarang gulai saya makan, itu fikih. Usul fikih cara raciknya. Nih Mas, nih caranya bikin gulai itu begini loh. Ini bumbunya, ini satunya nanti airnya segini, dikasih apa namanya, umpamanya kelapa segini. Itu kaedah untuk racik masakan gulai, itu namanya usul.
Dadi masakane itu namanya fikih. Ulama usul fikih, ulama yang memberikan kaidah-kaidah cara masak fikih supaya dadi makanan enak. Makanya Bapak Ibu sekalian, menetapkan hukum itu nggak angger wong iso. Semua orang bisa ikhtiar, nggak bisa. Semua orang bisa ngomong ini halal, nggak bisa. Betul, semua orang tahu ini jahe, semua orang tahu ini bawang putih, bawang merah, tapi semua orang bisa menjadikan jahe, bawang merah, bawang putih jadi masakan enak? Nggak bisa. Nah itu, makanya di sini kita itu dibutuhkan ulama, yaitu ulama kalau fikih, usul fikih, supaya nanti menjadi hukum yang kuat, yang kokoh, yang bagus, sehingga diamalkan itu enak. Ibarat dipangan itu enak itu Pak masane, nggak ngalor nggak ngidul. Iki apa to Mas? Gule apa tengkleng sampean iki? Tengkleng ora, gule ora, dipangan. Nah ini nggak enak. Makanya lihat aja hasil racikannya orang yang jahil, racikannya orang yang nggak ahli, dimanapun, bukan urusan makanan, hambar. Agama juga hambar Pak. Ngrungokno ceramah wong nggak ahli ku hambar kok sampean. Jadi itu pentingnya ahli usul fikih. Nah, ahli usul fikih mendefinisikan sunnah itu sama dengan hadis. Makanya kalau ulama usul fikih mengatakan sumber hukum Islam, sumber hukum fikih itu ada 4: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Maksudnya sunnah adalah hadis. Nah sekarang terakhir, ini yang jarang dibahas, mungkin pertama kali di sini, makanya ojo kaget-kaget. Sunnah menurut ulama akidah, ulama etikot, semua ulama itu punya definisi karena masing-masing cabang ilmu itu punya kepentingan ke sunnah. Menurut ulama akidah, sunnah itu adalah cara beragamanya Rasulullah secara keseluruhan. Baik itu dasarnya Quran dan Sunnah. Makanya Abu Bakar Al-Marwazi, salah satu ulama pendolan hebat kalangan Syafi'iyah, mengatakan sunnah yaitu cara beragama Rasulullah itu dibagi menjadi 2. Ada yang sifatnya keyakinan, i'tiqad. Ada yang sifatnya fi'liyah, perbuatan, praktikum. Nah, i'tiqad ini tentang masalah keyakinan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan sifatnya perbuatan amaliyah itu ada 2 macam juga. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Contoh sholat jamaah, sunnah Nabi nggak itu? Sunnah Nabi, ojo keliru. Bahkan kita mengatakan sholat jamaah ke masjid itu wajib, loh kan? Berarti sunnah Rasulullah dalam masalah sholat ke masjid itu wajib. Nah, dasar wajibnya ini bisa aja dari Quran, dari hadis. Tapi kita secara keseluruhan, sholat Rasulullah itu kalau menunaikan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu di masjid. Sholat jamaah itu sunnah Rasul. Nah, ada contoh lagi manasiknya Rasulullah ketika menunaikan haji, tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, wukuf di Arafah. Wajib nggak? Wajib nggak Pak wukuf? Rukun haji. Kalau nggak wukuf nggak sah hajinya. Sunnah Nabi nggak itu? Sunnah Nabi. Apa itu artinya? Cara wukufnya Rasulullah ketika haji. Ada cara. Ya Rasulullah di dalam menjalankan agama itu punya cara. Makanya di dalam menjalankan agama itu harus mengikuti cara Rasulullah. Gak boleh cara sendiri-sendiri. Cara beragama yang diajarkan Rasulullah, cara kita melaksanakan tawaf, cara melaksanakan wukuf, cara melaksanakan sa'i, cara kita bayar zakat fitrah, yang zakat fitrah itu wajib.
Cara itu dari mana? Diajari Pak Lurah? Orang toh diajari Rasulullah. Iku jenenge sunnah Rasulullah dalam bayar zakat fitrah, dalam bayar zakat mal, dalam tawaf, dalam sa'i. Itu cara beragama. Clear? Dengan demikian sunnah, ketika kita bicara sunnah, mulia di atas sunnah, ya kabeh mau gitu dah. Jadi jangan cuman wah kok bahas sunah-sunah tok wajib, kapan nih Ustaz ngomong sunah tok, ini jangan-jangan nggak bahas wajib. Duh, sunnah yang mana dulu? Kalau kita sekarang ini sunnah menurut ulama ahli hadis, tadi arahnya usul fikih, tadi penjelasannya fikih, tadi maksudnya ulama akidah, caranya Rasulullah sholat 5 waktu berjamaah ke masjid, ada imamnya, ada makmumnya, sampai cara untuk sholat masing-masing. Pak, ada caranya loh Pak. Saya tanya sekarang, Rasulullah ngajari kita takbiratul ihram antara telinga sama pundak, ada nggak di Quran? Nggak ada. Bayar zakat jenisnya beras, gandum, ada nggak di dalam Quran? Nggak ada. Sholat Jumat 2 rakaat, kenapa nggak 4 rakaat? Ada nggak di Quran? Nggak ada. Rasulullah cuma fas'au ila dzikrina wa dzarul bai'. Orang yang nggak mau sunnah, cara yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam sunnah, terutama dalam hadis, maka bisa aja sholat sampai 1 rakaat, bisa saja sholat farka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang rukuk, sholat rukuk tok, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, udah selesai. Allah nyuruh rukuk tok, iya kan? Iya kan? Siapa yang mengajarkan sholat itu enggak cuma rukuk? Rasulullah. Yang berpraktekkan sih Rasulullah. Sampai saya tanya, Pak, kalau Bapak nemu di Quran ayat berapa? Duhur 4 rakaat ayat berapa? Potong kuku saya kalau nemu. Tak kayak duit 1 juta sampai asar ada 4 rakaat di ayat berapa? Surat apa? Enggak nemu. Inilah kita sehingga membutuhkan Rasulullah. Penjelasan Rasulullah itu bisa juga dengan Quran. Makanya Quran kadang ditafsirkan oleh Al-Quran, tapi kebanyakan penjelasan Rasulullah itu dari hadis. Bahkan Masya Allah, semua yang dipahami Rasulullah terhadap Al-Quran itu sejatinya adalah tafsir Rasulullah terhadap Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam. Masya Allah, sudah cukup. Saya kira ini sudah cukup banyak untuk kelas Mojokerto ya. Anak khawatir muntah sama ya, apalagi ibu-ibu. Dan saya sekarang lebih baik berdiskusi, tambah pengalaman, tambah pengertian, saling coba untuk urun rembuk, baik itu lewat usulan dan tanya jawab, itu lebih menambah pengetahuan insyaallah. Demikian kita serahkan kepada forum kembali. Bapak dan ibu-ibu sekalian silahkan juga. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu, untuk selanjutnya yang sesi tanya jawab terbatas. Saya akan tanya jawab terbatas karena hanya mengambil 4 penanya. 2 penanya untuk ibu, 2 penanya untuk bapak-bapak. Yang saya beri kesempatan pertama adalah untuk ibu-ibu. Ibu-ibu ini biasanya curhat Ustaz. Wah ya, yang penting jangan curhat, ditinggalin suami aja. Siap. Kesempatan pertama saya berikan kepada ibu, tolong disebutkan nama dan asalnya, karena yang hadir di sini berasal dari berbagai daerah, mungkin dari luar Mojokerto juga ada. Silakan ibu, petugas yang bagian mic silakan untuk berikan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya atau mungkin juga ingin curhat. Yang biasa curhat. Silakan. Monggo.
Atau bapak-bapak silakan. Kalau tidak ada, terlebih dahulu saya berikan kepada bapak-bapak. Silakan monggo disebutkan nama dan asal dan saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ali Taib dan Jombang. Yang saya mau tanyakan ini saya cerita ada seorang A kenal sama B, sudah akrab. Kemudian A ini banyak teman, kenal C, kenal D, kenal E. Kemudian si B ini lama-kelamaan itu sifatnya tidak baik dan banyak yang tidak disukai oleh baik umum atau agama. Suatu saat, ya katakanlah kenal juga di pengajian juga, sehingga si B ini sifat-sifatnya kalau frekuensinya meyakinkan, ya, menurut agama, menurut umum, tapi ternyata hatinya, akhirnya si A ini jengkel, kemudian pergi ke tempat E, di situ ketemu si B. Nah kemudian karena A ini apa sifat-sifat si B ada kejelekan, termasuk yang melekat pada dirinya sifat-sifat munafik. Kemudian A ini menceritakan kepada si E. Nah ini ada kata ghibah dan fitnah, menceritakan kejelekan kekurangan si B tadi, Pak. Ya kan? Nah, menceritakan aibnya, karena apa? Jangan sampai perbuatannya ini mengorbankan banyak teman, banyak sahabat, gitu. Apakah ini termasuk ghibah atau fitnah? Jadi si A tahu perbuatan dulunya baik, gitu. Tapi ternyata kenal B, kenal C, kenal D, ternyata ketemu di E. Kemudian A ini menceritakan kekurangan aibnya si B. Cukup ya. Ya, ini termasuk fitnah atau ghibah? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, dimatikan biar gak bingung. Bersosial, jadi tolong diperhatikan bersosial. Kata para ulama, al-insanu madaniyatun bil-tabi'i. Manusia itu berwatak sosial. Siapapun tidak akan bisa menghindari sosialisasi, karena hidup kesepian itu merana, hidup kesendirian itu menambah kegalauan, hidup kesendirian itu menambah banyak kekurangan. Bahkan manusia yang serba kekurangan itu akan makin sempurna ketika dia itu mau bergaul. Karena saya berdagang beras, kalau nggak dibeli oleh orang yang hajatan, saya nggak akan bisa maju. Tapi juga begitu, petani nggak ada pedagang beras, nggak akan bisa maju. Begitu juga kita udah punya beras, sayur mayur di sawah banyak, kita butuh pedagang kelontong karena beli minyak, beli garam, karena bikin sendiri semua itu nggak ada orang yang bisa. Sis, aku bikin beras dewe, lengo dewe, terus garam dewe, bisa? Nggak bisa. Bisanya mendapat semua itu karena kita bersosial. Makanya kata Rasulullah, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Manusia yang bergaul sabar atas gangguan pergaulan itu lebih baik daripada gak gaul gak sabar. Ya pasti gangguan itu bisa beli sifat duniawi yang termasuk dirasani di fitnah, bisa gangguannya itu ukhrawi, direcokin akhirat kita, ya, diomongin ngaji kita, difitnah dakwah kita. Tetapi bisa juga berupa gangguan harta, diutang nggak balik, resiko pergaulan, uang dipinjam orang, resiko pergaulan, kita harus
ngasih duit kondangan, resiko pergaulan, kita harus takziah, resiko. Tetapi mukmin yang gaul sabar atas gangguan itu lebih baik daripada nggak gaul nggak sabar. Terus kemudian cara seorang mukmin di dalam menghadapi fitnah. Kita semuanya sepakat bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana Rasulullah SAW menghadapi fitnah? Kita ambil sampel satu ketika istri tercintanya yaitu Ibunda Aisyah difitnah. Apa sikap Rasulullah? Sikap Rasulullah yang utama pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah, memohon supaya segera diputuskan, dan kita tidak sibuk mencari pelakunya. Cek aja di dalam hadisul fitnah, ya, di dalam hadisul ifki, Rasulullah SAW tidak banyak langkah-langkah siapa pelakunya. Kalau nggak ditunjukkan Allah, maka Nabi Muhammad tidak sibuk. Sibuknya mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan fitnah itu menjadi suatu hal yang cair dan menjadi suatu energi yang kuat di dalam kehidupan ini, bahkan berpahala. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita menghadapi fitnah, itu hendaknya kita balas dengan kebaikan. Ifaq billadhi ahsan, tolaklah keburukan dengan satu yang lebih baik, bukan hanya baik, lebih baik. Makanya Al-Hasan Al-Basri itu Pak, kalau difitnah orang dibalas dengan kiriman sop, untuk bisa sop dengkul, sop buntut, sop iga, campur racun dikit tikus. Ya jangan nanti. Nah, katanya Al-Hasan Al-Basri apa Pak? Wahai saudaraku, kamu telah membuat kebaikan akhirat saya hanya bisa membalas duniamu. Kasih itu kan sokkan dunia. Tapi subhanallah, betapa baiknya orang ini dengan memfitnah saya, yang akhirnya memberi pahala akhirat saya, memberi ganjaran buat saya. Makanya kata Imam Ibnu Hazm Bapak, sebaiknya kita itu berpikir cerdik dan berpikir dewasa ketika diomongin orang. Kenapa? Karena mending diomongin orang daripada dipuji, apalagi dipuji-puji. Sekarang gini, dipuji, biasanya kalau dipuji itu ada pada diri kita, ada pada diri kita. Kalau dipuji-puji biasanya hanya lamunan kosong, biasanya yang dilakukan oleh orang penjilat. Contoh dipuji, Masya Allah, apal 30 juz, lontok di luar kepala, pokoknya Pak, nggak ada orang sekecamatan ini yang hafalan Quran, dia lebih hebat daripada dia. Akhirnya sombong. Ujung, bukankah itu menghilangkan amal dia, merusak amal kita? Atau kita dipuji-puji, apal 30 juz, ternyata cuma juz 30. Wah Pak, orang ini hafal 30 juz, nggak salah dengar Pak. Iya, melontok di luar kepala Pak. Pokoknya musabaqah tilawatul Quran itu tingkat tuh. Ternyata cuma juz 30. Kira-kira antum bangga dengan pujian penuh dengan kepalsuan? Bukankah itu ibarat pakai baju indah dan bukan hasil curian? Untuk apa kita pakai baju perlinting mahal hasil curian, nanti ketika kondangan ketemu yang punya, lu ini kan kelambiku Mas, wisin nggak lamanya? Nih, mendingan kita sekarang ini tampil apa adanya. Beda orang sekarang dikritik ada pada diri saya. Iya, Masya Allah, anak ini memang malas ngaji. Akhirnya apa? Ambil pelajaran, ngaji deh. Anak ini memang kalau ngutang sulit baliknya, jadi akhirnya aku perhatiin. Iya, saya ini memang tukang gibah, jadi ingetin wajah lah. Iya, saya ini sama suami berani banget, padahal suami saya itu baiknya setengah mati.
Jadi ambil pelajaran, koreksi. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, rahimallahu mar'an ahda uyubi ilayya, semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aib kepadaku, bukan hadiah pujian. Kalau seandainya fitnah, ya tolong, ghibah dengan fitnah. Kalau ghibah itu ada pada dirinya, apa adanya. Makanya kalau ada orang, mas jangan ghibah, kan fakta. Lah fakta itu ghibah. Kalau enggak fakta namanya fitnah. Tuh bedanya. Ada orang kadang yang jangan ghibah mas, fakta kok mbak. Yang namanya ghibah itu karena fakta. Karena fakta itu sebenarnya disebut dengan ghibah. Kalau enggak fakta namanya fitnah. Taruhlah fakta sebagai bentuk koreksi. Kalau tidak fakta, masya Allah, kata Imam Ibnu Hazm, masuk surga tanpa keluar keringat gobios dan pasti diterima. Mas, sampai sholat belum tentu diterima. Ini jendak-jendik, jungkir balik, nggak ikhlas, nggak bener. Tapi kalau ini jelas itu, ambil tidur diterima itu. Tidur kan nggak punya usaha apa-apa, merem, nggak sadar, dapat pahala. Itu difitnah orang. Sampai sholat jamaah belum tentu diterima karena riya. Sampai sedekah belum tentu diterima karena riya sunnah. Tapi kalau sampai diomongin wong itu jelas jadi surga. Kata Imam Ibnu Hazm, nggak ada orang yang nggak senang kecuali Majnun. Loh itu aja. Dan nurutin, nggak diomongin orang, di mana sih hidup ini? Gak ada. Ya. Tadi pagi saya umpamakan di masjid Imam Syafi'i, kayak anak sama bapak naik unta, anaknya naik unta diomongin orang turun, bapaknya naik unta diomongin turun, dua-duanya naik unta juga diomongin, malah untanya yang diomongin. Unta udah untek di bang berdua turun kayak dituntun, barang-barang juga diomongin. Beli unta mahal-mahal nggak dinaikin, punya otak atau orang. Akhirnya apa? Pengen nggak diomongin orang, unta itu sampai gendong karena sampai gendeng. Unta nggak digendong, gendeng selesai. Lihat orang telanjang, coba kalau yang waras gitu, yang telanjang diomongin orang, yang gendeng aman. Sampai pengen aman, gendeng itu ngutang juga nggak boleh, nggak apa-apa ya. Sekarang teriak-teriak juga nggak apa-apa, bahkan teriak-teriak di kelurahan juga malah diperhatikan orang gitu, malah dikasihani sama orang gendeng. Tuh, dengan demikian yang penting ini sampai mikir waktu nulis bener kan ono pepan nulis hafal kabeh, biarpun anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Wong mudik diomongi ngarep itu ya tetap mudik kok. Radio ngomongi, TV ngomongi, wong sak antero ngomongi macet bla 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 begini, ongkosnya mahal, ya tetap mudik orang mudik. Sampai kok giliran beragama diomongin orang minder. Oh udah, yang penting bener itu loh, bukan yang penting nggak diomongin orangnya. Loh kalau sampai nggak diomongin orang terus nggak bener, oh gitu. Dengan demikian yang tidak diomongin itu di dunia ini cuma dua, jin sama orang gendeng. Gitu. Jadi silakan, kalau nggak mau gila ya masuk ke alam jin gitu kan. Itu. Tapi diomongin jin tadi tuyul itu diomongin wong. Oh beras itu kurang dicolong tuyul kayak itu kan gitu. Udah diomongin kondoruwo kuntilanak, diomongin kabeh. Padahal belum tentu kondoruwo kuntilanak. Akhirnya kalau tahu juga mangkel, ternyata yang nyolong duit bukan tuyul, bojoku dhewe. Akhirnya tuyulnya mangkel, kurang ajar. Nggak ngerasain gue dibawa-bawa kan gitu. Oke, jadi seperti itu ya, sikap pokoknya lembah mana welas asih. Kita di dalam hidup ini banyak mengalah, wong ngalah itu nggak rugi ya. Allah lagi silakan.
untuk ibu. Silakan ibu. Ada, kalau tidak ada saya kembalikan kepada bapak-bapak. Oke, silakan sebutkan namanya dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Widowati dari Mojokerto. Ya. Islam ada berpakaian menurut Rasulullah. Ya. Apa? Ada berpakaian menurut Rasulullah. Oh, ngetip. Masya Allah. Ini laki-laki dan perempuan itu ajining rokok songkok. Ini sepakat ya. Enggak ono cerita wong telanjang itu aji, enggak ono. Ya. Jadi tapi aneh saya ini seneng makin sugih makin telanjang makin kurang bahan gitu lah. Harusnya aneh gitu. Res area itu lah. Mau sih sugih mobil gede berhenti kayak malah cekak gitu. Kurang bahan. Harusnya makin sugih makin banyak bahannya gitu. Kebalik-balik ya. Tapi gini. Ajining rokok saka busane. Nah, Islam itu lebih aji lagi. Coba aja ketika sholat khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Ketika masuk masjid sing ganteng, sing bagus. Bahkan Rasulullah mengatakan Allahu ahaqqu ayyuzayyana lahu. Allah itu lebih berhak untuk kita berhias. Jangan kondangan wangi semerbak, pakaian lidik, bahkan iso jahit. Ya Allah mlebu masjid kaos oblong, belakang gambar Banaspati. Waduh, akhirnya sing belakang itu merem, enggak khusyuk. Udah gitu, masya Allah lidahnya panjang itu kan, tulisannya gede, itu. Ya kadang-kadang tulisannya juga lucu-lucu. Aku tumbuh jandamu, kan repot itu ya, cinta ditolak dukun bertindak. Lah aku gimana ini tulisan aneh-aneh. Nah, kudu zinatakum. Nah, Islam telah menetapkan cara berpakaian di dalam sholat dan di luar sholat. Jadi ada masing-masing ya. Ada pakaian di dalam sholat, ada pakaian di luar sholat. Nah, sekarang untuk yang di dalam sholat, secara umum laki-laki itu yang penting menutup pusar sampai lutut. Tapi pertanyaannya sama teko mlebu masjid ngono. Ayo, sama teko. Di sini kita tidak bisa tampil saklek, makanya hukum itu juga tidak boleh dipahami saklek. Wah, di dalam pengajaran kiai saya itu yang penting pakaian itu dari pusar sampai lutut. Mau boleh mlebu masjid. Waduh, ini nari bedana muncul kapan nih? Gitu. Jadi tolong ditambahi ya kopiai itu bajunya dilengkapi. Karena ibarat masjid, ya memang betul. Yang penting orang temboknya ada pondasinya, tapi ditambah ornamen, kan cantik, ganteng. Begitu juga aurat perempuan di dalam sholat ini, di dalam sholat dulu, seluruh tubuh kecuali muka sama telapak tangan dan telapak kaki, khilaf di antara para ulama. Kenapa Pak? Muka harus dilihatkan. Ya, kenapa? Kenapa muka harus dilihat? Kalau di luar nggak perlu. Apa namanya? Maksudnya di sini bukan sesuatu yang wajib menampakkan muka, bahkan sebaliknya. Rasulullah SAW mensunnahkan memberikan anjuran untuk menutup. Di sini harus dibuka. Kenapa? Ada anggota-anggota yang wajib kita tempelkan. Itu nggak mungkin kan kita tutup atau nomor hidung itu gitu. Terus kemudian kening, bahkan Rasulullah la sholata liman lam yusib anhu ma yusib jabinu. Nggak ada sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidung seperti nempel jidatnya. Tidak ada sholat itu. Tuh. Terus gini, perempuan
Seandainya sholat sendiri di dalam kamar nggak ada siapa-siapa, boleh nggak sholat telanjang? Kan nggak mau sopo-sopo itu, mau sama suami aja boleh telanjang, itu di luar sholat. Betul nih, di luar sholat. Yang penting jangan di lapangan bola, boleh telanjang sendirian, apalagi sama suami boleh. Yang penting jangan tetangga suami tetangga gitu. Apalagi di sini sekarang sendirian, di luar sholat boleh, tapi di dalam sholat kenapa? Karena sholat ini menunaikan hak Allah, bukan hak manusia. Kenapa kita dianjurkan untuk aurat? Karena menuntut hak orang, yaitu apa? Hak untuk tidak berdosa. Karena aku nih dengok badanmu dosa, loh gitu loh. Hak saya masuk surga. Kenapa? Tubuh wanita itu memfitnah. Buktinya saya tanya, ini wong lanang-lanang kabeh pasti waras. Beda nggak ketertarikan bapak-bapak terhadap muka orang yang umur 29 sama 92? Betul? Oh iya. Loh, berarti di sini ada sesuatu yang harus dikendalikan, ada sesuatu yang harus diatur. Makanya Islam menyuruh untuk kita itu menutup aurat. Pada dasarnya itu menutup aurat, lebihnya adalah tampil indah. Mosok nutup aurat seperti nutupnya kain kafan ke masjid enggak toh, maupun dengan dijahit dikasih apalah bentuk-bentuk sehingga dilihat itu pantas, disawang itu enak. Khudu zinatakum inda kulli masjid, itu intinya aurat. Laki aurat masalahnya, perempuan aurat. Lah jangan niru-niru orang kafir, karena orang kafir nggak mementingkan aurat. Nah, sing masalah itu ada kaum muslimin, muslimat terutama, masya Allah, perempuan pakaiannya udah tipis, ketat. Ya Allah, jangankan kena angin, ditiup aja lepas. Lah gimana sekarang? Nggak diperkosa. Itu pakaiannya aja siap diperkosa. Makanya ini adalah cara setan untuk menggelincirkan manusia. Makanya kata Rasulullah, innal mar'ata idza kharajat istashrafa syaitan. Perempuan itu kalau keluar dikuntitin setan. Sementara kita sudah hafal semua, alam ahad ilaikum ya bani adam, ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamu allati kuntum biha tukadzibun. Ini udah hafal, tapi itulah menungso. Katanya Ibrahim Adham, kenapa hati kita itu mati? Pernah kita sampaikan di sini, karena kita sering ngomong setan musuh, tapi prakteknya gandengan. Musuh setan kadang dita'awudi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Coba terjemahin kata setan. Habis sholat baca ta'awud judi, habis sholat baca ta'awud ghibah. Kata setan, tadi motok-motok saya, sekarang gandengan, kurang ajar. Enak aja gitu. Sampai masuk akal nggak? Habis motok setan terus gandengan, puisi nggak sampai? Habis maki-maki, nyela-nyela, mitnah, terus minta ditraktir bakso. Kira-kira baksonya tak racuni nggak lah? Gitu. Jadi kita itu harus sembodo. Kita itu harus
gentle. Baca ta'awud itu memaklumkan permusuhan abadi kepada syaitan, terutama iblis. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu ta'qilun. Bapak Ibu, penggalan ayat terakhir ini sampai ngerti gak terjemahannya? Afalam takunu ta'qilun. Yo, terjemahan pakai bahasa Jakarta. Ayo, apa? Utak monondi. Itu baca. Afalam takunu ta'qilun. Utak monondi. Ngomong moso-moso tapi gandengan. Begitu. Ngomong jadi ngutuk-ngutuk tapi minta bantuan. Ya, terus sampai diutek-utek kalau setan ngomong nggak izin toh. Makanya kita itu harus gentle, harus sportif, dan memang berat karena setan nggak tidur, iblis nggak pernah cuti, dan terus menggoda manusia. Jam terbangnya tinggi. Ibarat permainan itu Manchester lawan ini klub Mojokerto, sampai nggak mau kiper nggak bisa berdua, lawan iblis. Makanya harus pakai ilmu, terus jihad, perjuangan, itu syaratnya. Saya kira itu, karena saya sudah capek ya, karena ini sudah kedua kalinya cuma dipakit kok, jadi nanti ada lagi, jadi bagi-bagi. Insya Allah kita akan ketemu di waktu yang belum jelas kapannya. Mudah-mudahan ada waktu-waktu senggang. Kita lagi ke Jawa Timur, kita akan mengadakan pengajian silaman rohani, saling mengingatkan dalam rangka wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.